Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa dan mereview kembali pergerakan beberapa pair yang ada di dalam market dengan menggunakan konsep ICT dan melakukan top down analisis dari time frame besar ke time frame kecil untuk melihat bias-biasnya, baik itu bias weekly, daily, dan seterusnya. Kita perhatikan di pair SAUSD, kita lihat di time frame weekly. Dari sini ya, dia mengambil area liquidity, buy set liquidity, kemudian turun ya. Maka kita lihat apakah liquidity ini adalah sell set liquidity. Jadi ringnya adalah ini. Jadi ketika ini berada di tengah-tengah, ketika market mengambil area ini, mengambil sell set liquidity, maka kita akan lihat apakah dia ada pergerakan naik, apakah dia ada konfirmasi untuk naik. Jadi ketika ada konfirmasi untuk buy, maka kita akan mencari entry buy. Ya, jadi ini biasnya, bias weekly-nya. Ini adalah sell set liquidity dan ini adalah buy set liquidity. Selanjutnya ini adalah area buy set liquidity. Jadi ketika market mengambil area buy set liquidity, maka kita akan melihat kira-kira di mana dia akan mengalami pembalikan arah dan melihat apakah ada konfirmasi untuk melakukan sell. Kemudian kita turun di daily. Ya. Kalau kita lihat di daily, dia mengambil area ini, buy set liquidity, ya, dia naik, mengambil area buy set liquidity, kemudian turun. Turun di sini dia membuat market structure shift ya. Sini turun, membuat market structure shift. Dan kita perhatikan di sini juga ada area sell set liquidity. Yang adalah sell set liquidity, jadi bisa jadi market ngambil area sell set liquidity, kemudian dia ada pembalikan arah, maka kita bisa melakukan entry buy di area sell set liquidity. Jadi yang kita cari adalah liquidity internal maupun liquidity eksternal. Jadi ketika market berada di area liquidity, itu ada kemungkinan dia akan mengalami pembalikan arah atau kelanjutan arah market. Jadi kita siapkan kalau misalnya dia ada pembalikan arah, maka kita akan entry atau kelanjutan arah. Ya, tergantung bagaimana pola yang terjadi di dalam market. Ya, selanjutnya kita turun di H4. Kalau di H4 kita lihat sekarang dia berada di area premium, area diskon ya, dan tepat berada di area OTE. Ya, tepat berada di area OTE. Oke. Dan market sekarang ngambil area fair value gap sebagai liquidity internal ya. Liquidity internal, dan bisa jadi dia akan naik ngambil area ini ya. Ini juga ada area fair value gap. Ini adalah ringnya. Atau bisa jadi dia turun ngambil area sell set liquidity. Jadi ringnya adalah ini ya. Ini dulu kemungkinan ini adalah area yang bisa kita jadikan dealing ringnya ya. Selanjutnya kita turun di H1 ya. Kalau di H1 pasti dia ngambil area sell set
swing low ya. Jadi semakin kita turunkan DTF lebih kecil, itu biasanya kenapa dia ada pembalikan arah. Kalau nggak ada liquidity, dia ada fair value gap atau order block, itu pasti ya. Kita turun DTF yang lebih kecil ya. Kita lihat di sini dia membuat market structure shift. Ini sempat ya mengambil area fair value gap ini. Namun perlu diperhatikan, ini adalah area yang perlu di break ya. Perlu di break ketika kita ingin mencari peluang buy. Paling tidak dia ngebreak dulu area ini ya. Kemudian kita bisa cari peluang buy ya. Karena ini adalah area yang kuat. Kalau misalnya ini areanya di break, kita bisa cari peluang buy ya di kisaran area sini. Dan kita perhatikan nanti marketnya seperti apa. Karena yang penting market strukturnya seperti apa itu penting untuk mengetahui apakah kita bisa entry atau tidak. Jadi yang pertama ya, kita hapus dulu. Ini target awal ya. Kita misalnya entry di sini, ini target pertama ya. Kalau misalnya dia di break ya, di break ini bisa kita cari buy lagi. Atau bahkan market dia ngambil liquidity lagi sekali lagi ya. Turun terus membuat ini liquidity grab. Oke. Baru dia mengalami kenaikan ya. Biasanya dia ambil area liquidity. Oke, seperti ini ya. Plan kita akan seperti ini ya. Jika ada dia turun lagi, kemudian ngambil area membuat liquidity grab, kemudian dia membuat market structure shift, maka kita akan entry di kisaran area sini. Ya. Selanjutnya USDJP. Kita top down analisis di USDJP, kita hapus dulu. Ya. Kalau kita lihat ya di sini, ini adalah area buy set liquidity, ini adalah area sell set liquidity. Jadi ini adalah sebagai biasnya ya, biasnya di kisaran area ini. Karena ini adalah weekly ya, maka area ini sebenarnya luas ya, areanya luas karena kita melihat weekly. Kemudian kita lihat daily. Ya, kalau kita perhatikan di daily ini, kemungkinan market masih akan mengalami kenaikan ya. Dan di sini dia ambil liquidity ini. Kita lihat di sini, kalau kita lihat ini dia ambil CRT low dan targetnya adalah CRT high. Ini juga kita lihat liquidity-nya. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Ini ada area di fair value gap. Kita akan lihat ketika market turun ya, ngambil area ini, maka di sini kita cari peluang buy jika ada konfirmasinya untuk buy ya. Dan kita bisa cari entry di kisaran area ini. Ini adalah H4 dan di sini juga ada area fair value gap ya. Ini adalah area fair value gap. Dan kita perhatikan di sini ada
order block ya. Ini hati-hati, order block bisa jadi market ngambil order block kemudian naik. Ini kemudian naik ya. Jadi kita akan tunggu di area ini untuk mencari buy. Oke, kita lihat di M15. Bisa lihat ada reaksi ya. Ini reaksi. Kalau misalnya reaksi di sini, ini kemungkinan paling tidak dia akan naik di area sini. Tapi perlu diperhatikan kalau misalnya dia turun, ini ada area ya. Kalau ini di break, ya kemungkinan dia akan turun sampai area sini. Kita belum ada peluang ya di sini. Selanjutnya GPP JPY. Kita hapus dulu, ini kita buat plan kemarin. Kita lihat di weekly. Kita hapus dulu. Kita lihat di weekly. Ini adalah swing low. CRT low atau CRT low berdasarkan weekly. Dan ini adalah based liquidity ya atau CRT high berdasarkan weekly. Oke, di sini kita lihat di sini dia close di bawah, kemudian naik, dia turun. Ini adalah area order block. Kemudian kita lihat lagi. Ini entah kalau dia ada konfirmasi sell, kita akan sell. Jadi dia kalau ngambil ini belum diambil ya, kita ambil ini based liquidity. Akan cari sell di kisaran area sini. Ini belum ada. Ini ada mitigation. Ini biasanya tidak mudah ditembus ya. Jadi dia market turun baru naik ke area sini. Ini skenario nya. Kemudian EUR/USD. Kita lihat di weekly. Kita hapus dulu di weekly. Ini adalah area based liquidity. Ini sell set liquidity. Ya turun karena ngambil area ini yaitu area based liquidity. Kemudian naik. Kita akan lihat di area sini. Ini dia yang mengalami kenaikan, tapi paling tidak dia naik sampai area sini dulu. Dia kenapa naik? Kita lihat di sini ada swing low, ambil swing low, kemudian naik kembali ke area liquidity grab. Di sini, ini sebenarnya kita bisa cari entry di kisaran area DM5. Oke, di M5 di sini banyak area. Bisa ambil area ini untuk buy atau area ini. Ini fair value gap 2 area dengan target bisa sampai sini ya. Kemungkinan naik lagi ya sampai area sini. Jadi kita sebenarnya bisa entry di sini atau di sini ya. Kemudian dia naik, ambil area fair value gap. Saya belum akan cari entry di area sini. Nanti saya akan lihat dulu polanya seperti apa. Kemudian GBP USD.
Ini sama ya, kemarin kita ada entry di sini, ini udah saya close kemarin ya, dengan area ini sell set liquidity. Sekarang kita hapus dulu untuk mencari biasnya. Oke, ini kemungkinan akan naik, paling tidak dia ambil area ini swing high atau sell set liquidity, atau ini ya, sell set liquidity, ini buy set liquidity. Weekly, kalau weekly di sini ada fair value gap. Oke, ini kemungkinan dia close di area sini, open di sini ya, kemudian naik. Oke, ini kemungkinan masih akan naik. Kita lihat di sini ada order block. Ada order block. Oke, ini kemungkinan area akan diambil, baru dia mengalami kenaikan. Kemudian USD CAD. USD CAD di sini, coba kita lihat di weekly. Bias weekly-nya adalah area ini, sell set liquidity. Kemudian di sini ada buy set liquidity atau ini ya, miringnya terlalu luas, ambil ini aja. Kemudian kita turun di ini swing high ya, menjadi swing high di sell set liquidity. Kita lihat di sini dia ngambil area. Oke, kita tidak melihat sesuatu yang bagus, ini masih belum jelas areanya, belum ada naik juga turun, ini masih sideways. Kemudian RUSD ya, kita lihat di weekly. Coba kita hapus dulu ya, di weekly dia ambil buy set liquidity, ini adalah sell set liquidity di daily ya. Ini kemarin ada entry sebenarnya kita di area ini ya, ini area, ternyata di sini areanya masih di respect, namun kemarin kita sempat close di area sini. Ini kalau misalnya turun, paling tidak dia ambil area sell set liquidity, baru kita akan cari konfirmasi buy di area sini ya. Selanjutnya BTC, kita lihat BTC. BTC kita kemarin ada entry di area sini ya, ini area sini, kemudian naik. Ini BPR, ini semalam kita gambar BPR, ternyata ini di respect, namun ini dilihat ya. Kita akan lihat dulu ini, nanti kalau ada ini kemungkinan naik lagi, bisa jadi dia ambil area ini baru dia turun. Selanjutnya kita ada entry di Solana ya. Solana kita sudah hit TP, entry kita adalah di area ini ya, di H1. Ini ada area fair value gap, kita kemarin entry di sini. Ini dia membuat market structure shift, membuat market structure break, dan di sini ada area fair value gap. Jadi kita entry kemarin di kisaran ini. Sebenarnya area entry-nya gini, kita naikkan ya, area entry-nya di sini. Dengan target kita adalah buy set liquidity. Ya, mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.